teman-teman. Sesuai dengan perintah Pak Fasilitator tadi kan kita diminta untuk mengidentifikasi praktek-praktek baik yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di level daerah. Nah, tadi sudah disebutkan bla 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 dan macam dan lain sebagainya. Nah, salah satunya deskripsinya adalah di sini. Teman-teman ISKK bersama dengan jaringan Gemapena, Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional, itu ada 20 lembaga secara nasional itu kita mengembangkan sekolah mantap di 3 provinsi. Mantap itu singkatan dari manajemen transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang kita dorong dari mantap ini tentu saja dari 3 pilar itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasinya. Untuk transparansi itu kita memang mendorong adanya penggunaan teknologi yaitu website dan sosial media dalam rangka untuk mendukung tadi transparansi dan partisipasi masyarakatnya. Kemudian ada unit pelayanan informasi dan pengaduan masyarakatnya. Kemudian untuk partisipasinya kita mendorong adanya revitalisasi komite sekolah, yaitu dari sisi fungsi dan dari sisi komposisi. Kenapa dari sisi fungsi? Ya tentu ini jadi persoalan utamanya dari sisi partisipasi masyarakat dunia pendidikan. Dari sisi komposisi, riset kita bersama terakhir kemarin 62% komposisi komite sekolah itu diisi oleh guru. Ini jadi persoalan serius. Kemudian yang kedua, dari sisi target group di sekolah mantap ini yang kita intervensi itu adalah sekolahnya, dewan guru, kepala sekolah dan sebagainya. Yang kedua adalah masyarakatnya, dalam hal ini adalah komite sekolah. Kemudian yang berikutnya dari sisi kebijakan itu ISKK bersama dengan Gemapena sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Komisi 10 DPR dan Inspektorat Jenderal. Hasilnya adalah yang pertama kemarin dari Inspektorat dari pertemuan beberapa kali itu, yang pertama komitmen untuk adanya perubahan Permendikbud soal Juknisbos yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada komitmen adanya regular meeting dengan Dirjen. Dan harusnya setelah ini kemarin sudah ada permintaan untuk pertemuan lagi. Itu kira-kira. Oke. Coba selanjutnya. Oh iya, satu lagi saya tambahkan. Jadi kenapa munculnya sekolah mantap ini? Sebenarnya ini sudah diawali sejak 2012 kemarin. Ada sekitar 20 lembaga kita melakukan uji akses soal dana BOS, RKAS, dan SPJ BOS, termasuk kwitansi-kwitansinya kita minta di 222 sekolah di 8 provinsi secara serentak pada hari itu juga secara bersama-sama, dan hasilnya cukup menggembirakan karena 86% menolak untuk memberikan informasi. Next, yuk. Terus yang kedua tadi soal penguatan keterwakilan perempuan dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa ini. Inisiatif yang dilakukan itu lewat SKP, Sekolah Kepemimpinan Perempuan di level desa. Itu target grupnya adalah perempuan penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa dan aparaturnya plus anggota BPD. Kau ini ganggu aja nih. Oke, terus kenapa aparatur pemerintah desa dan BPD? Karena itu adalah eksekutif dan legislatifnya di tingkat desa. Yang kedua, inisiatifnya adalah pembentukan KP3D, Kaukus Parlemen Penyelenggara Pemerintahan Desa, yang perempuan, Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemerintahan Desa. Itu di Jogja, inisiatif awalnya, dan kemungkinan di seluruh Indonesia juga belum ada. Dan kebetulan workshopnya juga baru kemarin. Target grupnya adalah perempuan penyelenggara pemerintahan dan desa dan kader muda perempuan di tingkat desa. Nah, di level kebijakan itu sekarang ini kita sedang terlibat dalam penyusunan 2 perda, yaitu Perda Pilkades dan Perda Pembentukan BPD. Setelah setelah PP implementasi Undang-Undang Desa itu keluar. Itu. Next, masih ada lagi nggak itu? Ada Banten, baru masuk Banten. Oh, Banten, saya Agak paham saya. ya selanjut aja. Jadi tiap daerah yang menjelaskan. Masing-masing aja ya ini jadinya. Ya. Terima kasih Kang Sun. Mohon maaf
sedikit menyegarkan, ada ketawanya. Nah ini untuk Banten sendiri sebenarnya hampir mirip dengan beberapa teman-teman Patiro yang lain. Kita di tingkat level demand side, yaitu kita membentuk pusat informasi warga. Untuk di level kebijakannya itu kita ada pembentukan kayak PPID, MOU dengan PPID, bagaimana cara membentuk SOP dan sebagainya. Terus juga ini emang sebuah catatan tadi terkait ada perda transparansi di Banten sendiri itu kita juga buat komisi transparansi dan informasi. Cuman setelah melihat diskusi ini saya jadi tertarik untuk mengevaluasi perda transparansi sama komisi ini. Ini juga kayaknya harus dievaluasi lagi dari bentukan ini. Tujuannya jelas adalah untuk penguatan peran masyarakat. Untuk di level kebijakan, entah Banten ini etalase untuk keterbukaannya itu sangat cantik gitu. Jadi untuk perda-perda malah dia lebih banyak, dan terakhir itu kita justru Patiro Banten itu justru menggagalkan raperda Komisi Informasi Kota di Serang. Kita justru tidak sepakat adanya perda itu, dan baru kemarin dibatalkan akhirnya untuk perda KIK tersebut. Inovasi itu apa? Nah, oh ya, untuk pusat informasi warga sebenarnya kan ada Permenkominfo itu yang terkait komisi informasi masyarakat, ya KIM itu. Nanti kedepannya juga ini akan menjadi, kita coba lagi untuk bagaimana apakah bisa sustain dengan Permenkominfo itu. Oke, selanjutnya bahasa Inggris lagi nih. Budget Research Center. Ini apanya Indonesia Budget Center ya? Ya. Iya. Orang ada itu. Iya, satu-satu. Bukan, ini karena formatnya ternyata nggak pada paham konsepnya. Sosial audit. Maunya kreatif tapi saya tidak cukup informatif. Ini pentingnya informasi ini. Ini Budget Research Center apanya Indonesia Budget Center? Baik, Budget Research Center itu keponakannya Indonesia Budget Center, anak kandungnya Fitra. Sebenarnya di BRC ini ini menjadi apa ya, salah satu fokus di teman-teman Fitra, baik di Sirnas maupun di tingkat jaringan. Nah, saya kira tidak banyak berbeda dengan yang dilakukan di Rio atau di di Kebumen, gitu ya. Nah, cuman varian kegiatan mungkin aktivitas mungkin banyak yang berbeda. Kalau di kita itu memang lebih banyak di advokasi anggarannya. Jadi baik di level masyarakat maupun di level pemerintah. Kalau di level masyarakat, misalnya kita kemarin melakukan sosial audit soal transparansi anggaran CSR, sama itu menggunakan metode monitoring partisipatif. Kemudian CRC, kita melakukan audit sosial untuk pelayanan publik, pelayanan puskesmas di kota Surabaya. Nah, untuk advokasi di pelayanan publik di Fitra Jatim mengembangkan satu bentuk advokasi, citizen advocacy office atau kantor advokasi masyarakat. Itu ini memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait dengan misalnya mengalami pungli pada saat mengakses layanan publik, suap, pelayanan publik yang tidak tepat waktu misalnya, dan lain-lain. Cuman kita lebih fokus pada soal korupsi pelayanannya. Jadi misalnya pungli yang lebih banyak itu pungli. Misalnya kita kemarin mengadvokasi soal pungutan biaya operasional PAUD di Tuban sama di Bojonegoro. Itu misalnya ada di 299 PAUD yang kita advokasi, dengan pungutan itu masing-masing PAUD kita 600.000, jadi ada sekitar 1 M berapa itu. Nah,
melalui Citizen Advocacy Office ini berhasil kita selesaikan untuk tingkat advokasi itu. Nah, di Citizen Advocacy Office itu juga kita melakukan penyadaran masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban mereka di dalam mengakses pelayanan publik. Salah satunya misalnya kita mendorong ada strategi planning mekanisme komplain di Kota Surabaya. Jadi Kota Surabaya itu kan ada inovasi Sapa Warga itu ya. Sapa Warga itu menjadi media komplain masyarakat melalui Facebook dan Twitter. Ini masyarakat bisa mengadukan di situ dan langsung mendapat jawaban. Tapi soal penyelesaian itu nanti akan ada disposisi tergantung institusi yang diadukan. Itu yang saat ini sedang kita lakukan. Kalau soal transparansi, karena di Jawa Timur itu sebenarnya provinsi yang paling taat ya. Jadi begitu Undang-Undang KI, Undang-Undang Keterbukaan Informasi disahkan, provinsi pertama yang membentuk Komisi Informasi Publik itu adalah Jawa Timur. Di Jawa Timur, cuman tingkat efektivitasnya juga masih sama dengan daerah yang lain karena Komisi Informasi itu lebih banyak menerima sengketa. Dalam 1 tahun kemarin ada 100 sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat. Salah satunya kita yang melakukan sengketa kemarin itu. Dan gambaran keterbukaan informasi publik, kemarin kita melakukan tracking terhadap media website yang ada di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Hasilnya itu hanya ada 3 kabupaten yang 3 daerah itu yang dia benar-benar membuka informasi anggaran khususnya itu lengkap. Jadi misalnya APBD itu tidak hanya perda dan lampiran ringkasan, tapi ditampilkan juga anggaran per SKPD itu muncul, kemudian ada DPA dan RKA. Yang lainnya itu masih berupa ringkasan-ringkasan, bahkan provinsi itu juga masih berupa ringkasan dan kadang-kadang masih susah untuk diakses. Jadi itu fungsi dari Budget Resource Center. Jadi CAO itu bagian dari Budget Resource Center itu melakukan advokasi di hulu. Jadi ketika kita Citizen Advocacy Office ini menjadi bagian advokasi di pelayanan, artinya di hulu pelaksanaan anggaran. Kita melihat bagaimana tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Lanjut ya. Sekarang berpindah lagi ke Sumatera ya, Bang Sunda. Itu setelah sebelumnya di Jawa. Nah, jadi mungkin kita dibatasi waktu untuk si lainnya dan juga yang paling paham program tentunya dari masing-masing lembaga. Nah, sebetulnya kalau dari Haji Padang, ternyata secara tidak langsung kita sebetulnya sudah sering melakukan mungkin kita dari makhluk yang bernama GP ini. Nah, kita beberapa tahun, sekitar 3 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu itu melakukan pelatihan terhadap humas sesumbar gitu, baik humas dari Pemprov dan juga humas Pemkab. Kita mengumpulkan mereka dalam waktu 2 hari kalau salah aja. Jadi dalam forum itu kita menggali apa kendala mereka dalam soal pendiskusian informasi dan juga relasi mereka sama wartawan selama ini dan lain gitu. Artinya kita menggali mungkin hal-hal yang menjadi permasalahan mereka sendiri dan juga yang membatasi mereka memberikan informasi atau keterbukaan kepada publik gitu, atau kepada wartawan sebagai berita gitu. Nah, alhasil dari forum ini kita menelurkan buku yang bernama Berkawan dengan Media gitu. Berkawan dengan Media itu semacam buku taktis juga buku humas gitu. Bagaimana mengatasi maraknya bodrek atau portal yang nggak jelas dan lain gitu. Dan termasuk juga soal artinya ketakutan mereka selama ini terhadap wartawan itu kita berikan solusi dan lainnya gitu.
Lalu kita juga melakukan pelatihan jurnalis dengan tema besarnya transparansi anggaran gitu. Artinya di sini kita berharap kepada jurnalis yang jumlahnya sekitar 20-an gitu. Itu dua kali sesi. Berharap pada mereka lebih peka untuk melakukan peliputan baik itu cetak maupun elektronik dan online gitu, lebih peka pada isu anggaran gitu. Artinya mereka akhir dari pelatihan juga diadakan lomba gitu, lomba karya tulis soal transparansi anggaran gitu. Nah dari sana kita melayakan orang-orang yang melakukan peliputan terhadap anggaran, dan ada beberapa di antaranya juga investigatif gitu, melakukan peliputan investigasi mendalam gitu. Dan sekarang saya lihat coba tracking di media ya, itu sudah banyak di antaranya isu-isu anggaran diangkat ke permukaan gitu. Samping itu untuk bagaimana nantinya untuk implementasi OJP di tingkat bawah, kita sekitar dalam tahun ini dan sampai sekarang masih berjalan itu mengadakan pelatihan untuk warga khususnya kelompok tani gitu, masyarakat petani itu di sekitar 20 nagari itu secara setingkat desa gitu ya, di Kabupaten Padang Pariaman gitu. Nah para petani tersebut dilatih bagaimana mereka berfungsi sebagai wartawan gitu, warga gitu. Nah, di sini kita harapkan petani lebih kritis dan juga mampu nantinya menulis hal yang mereka kritisi, tidak hanya di media konvensional, gitu, tapi bisa jadi di media sosial. Sebetulnya mereka juga telah bisa mengakses itu, misal Facebook atau mengirim surat online, dan bahkan mereka juga terlibat dalam musrembang. Gitu. Nah, dengan adanya pelatihan seperti ini, mereka lebih kritis gitu, lebih tahu hak-hak mereka gitu. Dan kemudian kita juga baru-baru ini ya mendorong salah satu lembaga yang mendorong terbentuknya KID Sumbar gitu dengan Pak Charles, Profesor Charles sebagai apanya gitu misalnya. Nah, sepertinya tuh mungkin yang telah dilakukan Aci Padang ya. Mungkin lebih kuatnya dari sisi media, penguatan media dulu awal. Terima kasih Pak. Ini saya kembalikan kepada pembicara. Yang akhirnya menjadi dari hasil-hasil kerja tersebut, kami mempunyai target untuk 5 tahun ke depan adalah kita yang pertama itu target dalam 5 tahun ke depan itu kasus korupsi di sektor pendidikan menurun. Dengan adanya keterbukaan ini kasus korupsi di sektor pendidikan menurun. Yang kedua itu 5 tahun ke depan informasi anggaran gampang diakses dan selalu update, itu yang ininya. Ketiganya itu pelayanan publik mudah, murah dan berkualitas. 5 tahun ke depan itu udah harus ke situ. Sebenarnya berbasis IT ini. Pelayanan publik mudah, murah dan berkualitas harus berbasis IT. Sistem data dan informasi yang terintegrasi. Yang 5 tahun ke depan kelompok informasi masyarakat, karena sudah ada payung hukumnya ini akan semakin banyak. Yang terakhir ini sebenarnya pakai PEK ya. Bacanya PEK apa? Kebetulan saya Sunda, nggak bisa ngomong. Mendorong dan reward. Itu sesuai Mendorong tetap benar karena Sunda dia. punishment dan reward. Ada Om Charles nih enak saya. Disesuaikan dengan Jadi kita mendorong punishment dan reward karena terkait tadi diskusi tentang undang-undang KIP itu, punishment dan reward ini kurang jelas, termasuk hukuman. Ya. Itu iya. Jadi salah satunya itu kayak misalkan badan publik bersengketa, tapi tetap saja ketika sengketa selesai, yang dibebankan untuk biaya itu adalah mohon gitu. Termohon itu ya udah. Itu kan sebenarnya sekarang yang sedang terjadi di sengketa-sengketa informasi itu. Termohon itu sengaja melambat-lambatkan nanti setelah diputuskan yang akan mengganti rugi itu adalah pemohon. Jadi itu sebenarnya punishment yang kayak gitu saja tidak ada gitu dalam KIP. Oke.
Oh, nama jadi dia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut kenapa manis kan? Manis. Terima kasih Panji dari Fatiro.